Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Sasa Beta 0714. Baik, kali ini kita sudah masuk tahap keempat ya di breeding cupang. Nah, di tahap keempat ini kita akan mengecek telur sudah menetas atau belum. Kalau perkiraan saya sudah, karena sudah 36 jam telur semestinya sudah menetas. Dan hal apa saja yang harus dilakukan ketika telur sudah menetas. Nah. Oke, terpantau ternyata burayak sudah menetas ya. Terlihat nih, ada salah satu burayak tuh. Tuh ada salah satu burayak tuh. Tuh ada salah satu burayak ya. Nah, tapi benangnya itu masih kayak agak mabuk, masih muter-muter teman-teman. Nah, kita pantau lebih jelasnya dari atas ya. Kita buka penyekatnya. Ciu. Ya, saya coba pantau lagi lebih dekat tuh teman-teman. Nah, itu yang hitam-hitam tuh. Nah, kayak ini nih. Nah, tuh itu ya hitam-hitam. Nah, di sini juga ada. Bahkan yang di dasar pun ada tuh, masih pada putih. Nah, alhamdulillah ya. Di itu. Nah, ini juga ada tuh. Tuh. Masih mabuk tuh dia. Dia masih mabuk. Bukan masih mabuk ya, berenangnya belum terlalu pandai, jadi masih dibantu oleh si pejantan yang terjatuh ke dasar, diangkat lagi ke atas. Alhamdulillah. Nah, di tahap selanjutnya apabila si burayak sudah menetas di usia 1 hari ini, kita biarkan saja si pejantan menjaga si burayak hingga usia 5 hari. Nah, ketika usia 3 sampai 4 saya akan beri makan dengan Artemia. Dan di fase dari usia 3 sampai 5 itu saya mempersiapkan segala sesuatunya seperti bak pembesaran yang sudah saya persiapkan tuh. Dan ada alat Artemia juga. Oke, tetap si pejantan kita beli makan ya. Kita beli makan agar tidak kanibal. Yuk kita tutup kembali ya. Kita tutup kembali penutup tempat pemijahannya. Kali ini saya menutupnya tidak terlalu rapat, hanya seperti ini. Jadi ada suhu udara yang keluar ya, karena sudah ada si burayak. Saya takut mati. Baik, setelah melihat dan mengecek si burayak yang lagi ditemani oleh si pejantan dan lagi belajar berenang, untuk tahap selanjutnya saya mempersiapkan tempat pembesaran. Nah, ini yang harus dilakukan teman-teman. Tempat pembesaran penting. Jadi di usia 5 hari sudah kita bisa pindahkan si burayak ke tempat pembesaran. Nah, hal apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama ini ada air endapan ya teman-teman ya. Nah, ini air endapan yang harus diendapi selama 2 hari, mumpung ini baru 1 hari si burayak menetas ya. Nah, nanti jadi di usia 5 hari ya air sudah terendap lumayan lama ya, sudah 3 hari ya. Jadi mudah-mudahan pH airnya aman dan nyaman untuk si burayak. Nah, tetap untuk mengantisipasi segala macam penyakit, kita berikan cairan biru. Nah, ini berapa tetes? Secukupnya saja teman-teman ya, secukupnya saja. Lalu kita aduk merata, lalu diberi garam ikan. Tuh, diberi garam ikan ya teman-teman. Tuh, diberi garam ikan secukupnya juga, secukupnya. Tuh. Itu yang secukupnya. Lalu ada daun ketapang. Nah, sorry nih teman-teman nih, daun ketapangnya agak jelek saya dapat. Nah, ini sudah diolah jadi berbentuk seperti ini. Tapi nggak apa-apa ya. Kita taruh saja daun ketapangnya. Tuh. Lalu yang tidak kalah penting, ini ada mata lele atau dolquit, sejenis tanaman air. Nah, ini alhamdulillah nih tanaman air ini sudah mengeluarkan akar-akar ya. Jadi alhamdulillah baik untuk si burayak. Tuh.
kita taruh aja semuanya. Tuh, kita taruh merata. Tuh. Cukup. Setelah cairan biru, garam ikan, dan daun ketapang, tanaman air. Nah, ini kita endap ya, selama 2 hari sih. Tapi saya buatnya ini di hari pertama si burayak menetas, jadi cukup lama saya mengendap airnya. Jangan lupa ditutup teman-teman. Ini ada penutupnya. Oh bang, tutup bang. Nah, ini untuk menghindari masuknya jentik nyamuk. Ya, kita nggak mau kan jentik nyamuk masuk. Setelah air endapan dan tempat pembesaran sudah siap, nah kita langsung mengecek keadaan alat kulturnya ataupun si artemia ini sendiri. Si artemia ya masih dalam cangkang. Nah teman-teman, yang harus diperhatikan teman-teman, ini ada aerator. Nah aerator ini, nah ini kita harus pastikan menyala, dan diperiksa segala sesuatunya. Nah ini sih saya baru beli karena sebelum saya breeding cupang yang tahap 1, saya mengecek ternyata aerator saya rusak. Nah saya memberinya ini baru, tuh bisa melihat ya, saya kalau masih baru juga. Nah baru. Nah ini ada selang juga. Nah selang ini yang akan menuju ke penyaringan udaranya nih. Nah penyaringan udara ini untuk mengatur tinggi, bukan tinggi atau besar kecilnya udara yang akan keluar. Nah ini ada botol. Nah botol yang sudah saya modifikasi, di sininya ada tuh water T atau alat penghubung ke si ini ya, si selang. Nah si selang. Nah setelah semuanya sudah siap, saya akan melakukan kultur besok ya. Saya akan melakukan kultur besok di hari kedua, dan di hari kedua itu kan burayak juga udah usia 2 hari. Nah kultur ini dilakukan selama 24 jam. Nah selama 24 jam berlangsung, dan besoknya kan kita panen, dan usia burayak pasti sudah usia 3 hari. Nah sudah kita beli makan ya, sudah bisa kita beli makan. Nah ini harus diperhatikan teman-teman. Nah untuk cara kulturnya sendiri, saya akan berikan informasi di part ke 5 ya. Oh iya, part ke 5. Nah ini karena di part ke 4 ya. Nah oh iya, lupa teman-teman, untuk cara mengkulturnya juga kita ada garam ikan. Nah setelah ini tersambung ya teman, setelah tersambung, nah ini tersambung, nah dikasih air, enggak air endapan juga nggak masalah. Nah setelah itu ditaruh garam ikan ini dimasukkan ke sini. Setelah cair larut garam ikannya, baru dimasukkan artemianya teman-teman. Nah tunggu selama 24 jam. Setelah 24 jam bisa panen lah ya. Nah itu persiapan dan apa saja harus dicek pakannya ya. Yang pasti kita tidak mau si burayak terlantar, tidak bisa makan. Saya rasa cukup yang bisa saya sampaikan di part-part ini, atau di tahap keempat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ke teman-teman ya. Meskipun ada kekeliruan di saya yang tadi saya jelaskan dari awal sampai akhir, silahkan di kolom komentar teman-teman bisa berikan pendapat ataupun saran. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe di sini nih. Terima kasih yang sudah mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.